Berani sekali kamu masuk kemari. Siapa kamu? Saya Damar Wulan. Sini kamu. Waduh, Bu. Ada yang mengejar kita, Bu. Mau apa kalian? Ayo turun. Turun. Ayo turun. Ayo keluar. Ayo. Lepaskan. Ayo. Lepaskan. Ayo. Ayo ikut. Ayo. Ayo. Lepaskan. Lepaskan. Mampus lo. Itu dia. Lepaskan gadis itu. Jangan ikut campur lo, bangsat. Cabut bang, ayo. Cepat. Hei, jangan lari. Gimana, Mbak? Gak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Kamu? Nggak apa-apa. Syukurlah. Halo? Hah? Gagal? Selidiki siapa yang menyelamatkan Kencana Wungu. Cari sampai ketemu. Kalian berdua aku tugaskan untuk membinasakannya. Mengerti? Mengerti, Bos. Jika berhasil, uang 30 juta menjadi milik kalian. Dan jika kau sendiri yang bisa melenyapkan Kencana Wungu, aku siapkan 0,5 miliar. Serta 2 gadis cantik aku berikan buat kalian. Kalian mengerti? Mengerti, Bos. Baik, Bos. Oke. Selamat bekerja. Iya. Mas, bagaimana, Mas? Hah? Adanya 0,5 miliar. Dan 2 gadis kalau kita berhasil membunuh Kencana Wungu. Uang 0,5 miliar? Iya. Itu duit semua, Mas? Duit. Kita bisa kaya raya, Mas. Dia, Mas. Nanti ketahuan, Mas. Duit. Gimana? Ketemu? Belum. Tapi ada kan di dalam? Ih, kamu gimana sih? Bukannya kamu sendiri yang ngobrol sama dia di kantin? Ya sih. Ya udah, masuk yuk. Ya. Nah, itu dia. Mas Damar? Wulan, Mas Damar ikut yuk. mau kemana? Udahlah, masuk aja. Iya, ikut aja. Sorry, aku ada kerjaan di rumah. Mas Damar, tolongin dong. Tadi pelajaran kimia aku nggak ngerti sama sekali. Ajarin ya, please. Ya udah, kalau gitu kamu ikut aku ke rumah aja. Oh, ngawur kamu. Itu sama aja kamu nyodorin Wulan ke papanya. Mas kan tahu sendiri kalau papanya Wulan itu disiplinnya kayak setan. Apalagi pulang terlambat sedikit aja nyerocosnya kayak metraliur. Apalagi jam-jaman. Iya bener, pokoknya tenang aja. Nanti pulang ada yang nganterin ya. Bukan aku nggak mau. Cuma papamu itu kan galak bener. Tapi kemarin Papa Wulan pergi keluar kota. Yaudah, yuk, ikut yuk. Ayo masuk. Yuk. Ayo. Dengar kekasih,
suara hatiku. Nih, cobain deh. Dengarlah, dengar Ini, ayo. kasih. Enak. Rintihan kalbu. Rasanya Rasa permen. bukan, rasanya kayak rujak. Ayo dong. Pelan banget. Dengarlah, dengar kekasih. Suara hatiku. Dengarlah, dengar. Bulan, Apa? hari ini panas banget ya. Iya. Tapi nggak adem ada kamu. Hatiku sejuk. Rintihan kalbu. Yakin nih, papamu belum pulang. Udah, yakin aja deh. Tapi kalau udah pulang gimana? Hah? Ih, kamu tenang aja deh, belum kok, belum. Aku nggak lama-lama. Ah, Mas Damar. Damar! Siapa yang mengizinkan kamu datang kemari? Siapa? Jawab! Saya. Damar kesini Wulan yang suruh. Wulan minta diajarin sama dia, Pak. Kurang ajar! Wulan. Wulan. Heh, Wulan. dengar! Iya, Om. Kamu ini anak manusia, bukan anak setan. Sudah berapa kali aku bilang jangan dekati Wulan. Kamu dekati juga. Maafkan saya, Om. Wulan yang nyuruh dia kesini, Pak. Diam kamu. Anak keparat ini harus menjawab. Pak, sudahlah Pak. Wulan sudah mengaku bahwa anak kita yang mengajak dan membawa dia ke sini. Bohong! Wulan mau melindungi anak keparat ini. Pergi kau dari sini. Pergi! Dan jangan datang kemari lagi. Jika kau tidak ingin mati atau cacat seumur hidup. Witri, antar Damar pulang. Iya, Tante. Damar, ayo pulang. Permisi, Tante. Om. Masuk kamu. Sudah, Nak. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Ibu bilang tadi siang kamu cari ayah. Benar ya? Sebenarnya aku ingin minta doa restu ya. Aku dapat surat dari Om. Dia minta aku datang ke Jakarta. Jadi aku ingin mencoba kuliah sambil kerja. Coba ayah lihat. Oh, Om legender. Aku ingin mengadu nasib ya. Asal tekadmu untuk berjuang, ayah izinkan. Sebab hidup ini akan sukses hanya dengan perjuangan. Tapi jika kepergianmu hanya untuk meringankan beban ayah, tidak ayah izinkan. Ayah lebih senang kamu tinggal di sini sampai kuliah kamu selesai. Aku akan berjuang ya. Iya, ayah izinkan. Semoga Allah senantiasa bersamamu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Nak Wulan, mari. Silakan. Silakan duduk. Iya, makasih. Wulan, Iya. Bapak masuk dulu ya. Oh iya. Aku mau minta maaf soal kejadian yang kemarin malam. sudahlah, nggak usah dibahas. Oh iya, kamu katanya mau ke Jakarta ya? Kok kamu tahu? Ya iyalah, kamu pernah bilang sama Witri kan? Lagian tuh tadi aku dengar kamu ngomong sama ayah kamu. Kamu nguping? Sedikit. Sebenarnya aku cuma ingin meniti karir. Aku ingin meringankan beban orang tua. Iya, aku tahu Mas, tapi kan Tapi kenapa? aku tuh belum siap Mas. Aku nggak mau kehilangan kamu. Justru aku yang takut kehilangan kamu. Ayahmu sama sekali nggak suka sama aku. Aku tahu sebabnya kenapa. Karena aku bukan anak orang kaya. Jadi
Bisa saja nanti suatu saat kamu bisa dijodohkan dengan orang lain. Kamu jangan ngomong gitu dong, jangan nakut-nakutin aku. Aku tuh benar-benar cinta sama kamu. Pokoknya, kamu harus janji, kamu harus berjuang untuk nikahin aku, ya? Aku janji. Aku akan pulang dengan keberhasilanku, lalu aku akan melamarmu. Bagaimana? Setuju? Oh ya, sebelum kamu pergi, aku mau kasih sesuatu sama kamu. Aku mau kasih ini untuk kamu. Ini uang hasil tabungan aku selama 1 tahun. Mudah-mudahan bisa berguna dan jadi kenang-kenangan buat kamu. Enggak. Aku nggak mau kenang-kenangan yang mudah lenyap. Aku mau kenang-kenangan yang abadi selamanya. Apa yang kamu mau dari aku, Mas? Aku ingin namamu. Maksud kamu? Namamu dan namaku mempunyai arti yang sama, yaitu menerbitkan terang. Alangkah indahnya jika namaku dan namamu disatukan. Damar Wulan. Bagus banget, Mas. Indah sekali namanya. Damar Wulan. Kamu mau apa dariku? Ya, apa aja terserah kamu. Tapi, apapun bentuknya yang kamu kasih, itu akan sangat berharga buat aku. Tutup mata dong. Sekarang buka mata. Wah, bagus banget. Dewe, Damar, Wulan. Pakein dong. Wow, bagus banget. Makasih ya. Keterlaluan. Seharusnya mandat kepemimpinan perusahaan diserahkan kepada Papa, bukan kepada Wikjo Suprapto itu. Bagaimana dengan tawaran bos itu, Pak? Iya, Pak. Kita harus punya siasat. Kita mainkan cara domino. Ada yang ditutup dan ada yang dibuka. Begitu kita punya kesempatan, baru kita mainkan kartu truf kita. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tunggu waktunya. Sedikit lagi Papa ada rapat dengan para direktur. Di situ baru Papa tahu kapan Ibu Kencana Wungu itu kembali dari Jerman. Paham? Paham. Halo, Pak. Anjasmara, Ya? tolong jemput Masmu. Papa lupa hari ini Papa tuh ada rapat. Di mana, Pak? Di Merdeka Selatan. Dia sudah keluar dari stasiun. Hah, Pak, udah deh, jangan repot-repot segala. Suruh aja dia pakai taksi. Nggak bisa, nak. Papa seharusnya jemput dia. Ih, Pak, kan saya nggak tahu orangnya yang mana. Itu masa kamu lupa sih? Di rumah Pak dulu kamu tuh sama-sama main. Kalau kamu ketemu dia, kamu pasti ingat. Anaknya pada udara yang jadi ustadz itu. Pak, kenapa sih nggak Papa aja? Aduh, nak. Papa ini ada rapat staf. Tolong Papa sekali ini ya. Dan Papa sudah janji mau jemput dia. Kalau tidak jemput, bagaimana nanti? Ya? Ya udah. Iya, Pak. Ya. Maaf, saya sedang menjemput Dharma. Apa Anda yang bernama Dharma? Bukan, Mbak. Nama saya Damar Wulan. Atau mungkin Mbak mau menjemput saya? Bukan, Mas, bukan. Saya mau menjemput Dharma. Oh. Oh ya, Mas, makasih ya, Mas. Iya.
Jamret! Jamret! Tolong! Jamret! Jamret! Hei, lo! Hei! Ampun. Ini tasnya, Mbak. Iya benar. Coba periksa, ada yang hilang nggak? Enggak kok Mas, makasih ya. Iya, sama-sama. Tunggu. Pak, minumnya. Ya, makasih Bu. Itu siapa, Pak? Itu Damar Bu. Damar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, Tante. Loh, kok kamu sendiri? Padahal tadi Tante sudah suruh adikmu untuk jemput loh. Iya. Nggak ketemu, Tante? Ya sudah, kita bicarakan di dalam ya. Ayo. Gimana, Om? Sehat, Om? Alhamdulillah. Mari, silakan duduk. Udah saya cari-cari di Merdeka Selatan, nggak ada. Mana tas aku udah mau dijamret orang lagi. Untung ada yang nolongin. Tahu nggak, Mah? Aku tuh udah ubek-ubek di Merdeka Selatan, sampai stasiun, sampai bayang kayak gini-gini nih. Sampai kapanpun kamu nggak akan pernah ketemu. Tuh orangnya. Nih? Mas Dharma Wulan. Ya, tadi saya nanya kok jawabnya enggak. Ya jelas jawab enggak. Orang yang kamu tanya itu Dharma. Lihat, Pak. Pantas kamu nggak pulang-pulang. Yang kamu jemput sudah sampai di rumah. Oh ya, Om. Dia itu siapa, Om? Kamu lupa. Adik kamu Anjasmara. Anjasmara? Iya. Masya Allah. Anjasmara? Dulu kan masih kecil, sekarang udah gede gini, Om. Iya. Halo, Pak. Halo, Pak. Ma. Nah, Papa kenalkan. Ini saudara kamu. Saudara dari saudara sepupu Papa. Ayo kenalan. Ayo. Layang Seto. Damar. Damar. Mas kamu di sini untuk membantu pekerjaan kita, ya? Sekarang kamu antar ke kamar yang sudah kamu siapkan sama Bija. Ayo. Iya, Mbah. Ayo. Ayo, Om, Tante. Hei, tunggu. Kamu di sini aja. Biar aku yang mengantarnya ya. Ayo. Ayo. Pa, Ma. Ya. Mas. Kamarnya di ruang tengah, bukan di ruang belakang. Diam. Ih, yang saya rapiin kan ruang tengah. Silakan. Ini tempatnya. Dan ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk ke dalam rumah kecuali dipanggil majikan. Ingat itu. Dan ingat, kedudukan lu tidak lebih dari sekedar pembantu. Mas, jangan keterlaluan ya. Mas Damar ini bukan pembantu di sini. Cuma orang biadab aja yang tempatin saudara sendiri di tempat jorok kayak gini. Orang kata Papa kok Mas Damar disuruh di ruang tengah. Tidak. Ruang tengah sudah aku siapkan untuk tamu-tamuku yang akan menginap di sini. Kenapa waktu belum aku bersihin Mas nggak mau pakai? Giliran udah bagus aja langsung pakai. Diam kamu. Diam. Jangan ikut campur urusanku. Cukup. Sudahlah, nggak apa-apa. Bagiku tempat apapun nggak masalah. Ya. Ayo. Oke, selamat beristirahat. Sudah.
Iya, Neng, saya Neng. Iya, Neng. Ada apa, Neng? Neng Ayu, gini hari kok masih ribut aja Neng Ayu? Kayak bebek ngerebutin makanan aja. Iya nggak, Gong? Gong, kalau bebek rebut makanan gimana, Gong? Kuek, 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 kuek. Iya. Memangnya ada apa, Neng? Neng, itu siapa, Neng? Kok ganteng amat? Damar. Oh, kalau saya Naya, nama kepanjangannya Naya Flamingo. Sebenarnya saya masih keturunan. Sudah. Oh ya, Mas. Saya serius nih. Saya Genggong. Genggong SH. Sarjana hukum? Bukan. SH-nya itu siapa saja hayo. Artinya Sudah diam. Dengerin Mas, dulu artinya. Jangan dengerin dia, Mas. Dia itu orangnya bohong. Ya udah deh, jangan ngobrol mulu. Mulai sekarang kita bersihin kamar Mas Damar. Yuk. Oke, siap. Ayo. Siap. Iya. Oh ya, selamat ya Damar. Om sudah berbicara dengan Ibu Kencana Wungu. Beliau bersedia menerima kamu sepulang dari Jerman, ya? Iya, Om. Oh ya Damar, biar Om yang kasih tahu kamu kapan ketemunya, ya? Iya Om. Siapa sih Kencana Wungu itu? Dia itu big boss dari PT Majapahit, Mas. Orangnya tuh top banget lagi. Perusahaannya blerotan saking banyaknya. Mana cantik pula lagi. Pasti misalnya kalau Mas kenal, pasti kecantol deh. Ngaco kamu. Ih, beneran, Mas. Apa nih? Bodoh kamu. Disuruh nyuci mobil malah nyangkul. Kapan saya disuruh? Ini buktinya. Karena lu nggak ada, makanya gua taruh di atas meja. Saya nggak baca. Lu aja yang malas. Sekarang gua nggak mau tahu. Cepat cuci mobil kami. Ayo. Cepat. Sabar Tuan Muda, sabar. Brengsek kamu. Ayo kerja. Aduh, Mas Damar udah berhenti. Mas di sini bukan jadi pembantu, Mas. Biar Naya aja sama Genggong yang ngerjain. Udah, nggak apa-apa. Naya, Genggong. Iya, Neng. Iya. Ini bersihin mobil. Oh iya. Sini Mas, saya saja. Udah, sini Mas. Sudah. Sini Mas. Aduh. Mas istirahat saja. Ayo, Gong. Tidak. Tidak bisa. Beraninya kamu merubah perintahku ya. Mas saya tak ada hak apa nyuruh Mas Damar cuci mobil. Sudah. Jangan dipermasalahkan. Sudah. Diam lu. Di sini lu tuh pembantu. Jangan ikut campur urusan majikan. Kamu bilang, hak apa aku menyuruh Damar Wulan? Hak aku pemilik rumah ini. Kamu pikir tinggal di rumah ini gratis begitu aja? Tidak. Dia harus bayar. Dan bayarnya dia harus kerja di sini tanpa gaji. Mas Damar itu saudara kita, Mas, bukan orang lain. Aku tidak peduli. Ayo, kerjakan Damar Wulan. Kerjakan. Akan saya kerjakan sampai selesai. Ayo. Sedang apa kamu sekarang? Apa kamu sekarang sedang memikirkan aku, Mas? Sama seperti aku? Pak! Kurang ajar! Dasar anak bengal! Aduh, ampun, Pak! Ampun! Aku baru tahu sekarang. Memang anakku yang tergila-gila sama Damar. Anak keparat itu. Wulan mencintai dia, Pak. Wulan gak akan hidup bahagia tanpa dia. Tidak! Wulan! Kamu sudah aku jodohkan kepada Tuan Jinggo, bangsawan Minang dari Wetan. Enggak, Wulan gak mau, Pak. Sakit. Jangan membantah kamu. Ini semua Papa lakukan demi kebahagiaan kamu kelak. Ngerti kamu? Wulan gak mau, Pak. Wulan gak mau nikah sama Minang Jinggo. Pak, Wulan gak mau. Saya masih di Singapura. Sebentar lagi pesawat saya berangkat ke Jakarta. Bagaimana pengamanannya? Beres, Bu. Selain security kita sendiri, kami juga sudah mengerahkan tenaga profesional untuk menjaga keamanan Ibu.
Oke, mintalah bantuan aparat dan agar tidak mencolok, kita minta mereka menyamar sebagai orang biasa. Ya, baik Bu. Akan kami lakukan. Ada apa ini? Ayo turun! Ayo bos! Ayo turun! Serang! Yang waktu itu ya? Jadi ibu sudah duluan kenal sama anak saya? Iya, dia menyelamatkan saya ketika saya pergi ke rumah famili di Jawa. Oh ya, silakan duduk. Iya. Paman Legender bilang kamu itu putra Paman Udara yang sekarang menjadi ustadz. Benar? Betul. Iya. Perusahaan ini besar karena jasa ayahmu juga. Beliau itu penasehat yang tiada duanya. Konsultan tanpa pengakuan dan selalu bekerja secara sukarela. Ayahmu pergi dari sisi ayahku setelah perusahaan ini kuat dan sukses. Dan aku dengar beliau meninggalkan urusan duniawi dan aktif dalam urusan spiritual. Benar, Bu. Beliau sekarang menjadi penasehat siapa saja yang membutuhkan. Ayah juga sering cerita tentang keakraban dia dengan ayah ibu. Ayahku selalu mencari ayah kamu kemana-mana. Tapi gak ada hasilnya. Hingga menjelang ajalnya, ayahku selalu menyebut-nyebut nama ayahmu. Dan Paman Legender yang menjadi pegawaiku. Aku senang sekali mendengar kabar tentang ayah kamu. Tapi sayang, ayahku sudah meninggal. Oleh karena itu, saya tawarkan kamu kembali. Terima kasih, Bu. Kamu bisa memilih kedudukan apa saja yang kamu inginkan. Tapi belajar dulu dari bawah sebelum kamu memegang posisi penting. Tapi saya... Damar, ingat, perusahaan ini besar berkat ayahmu. Paman Legender, Iya, Bu. saya akan mengajak Damar makan malam. Iya. Maaf, Bu. Nama saya Damar Wulan. Alangkah senangnya kalau saya dipanggil dengan nama lengkap saya, Damar Wulan. Baiklah, Damar Wulan. Terima kasih. Ini nggak adil, Pak. Bertahun-tahun Papa mengabdi pada PT Majapahit. Tapi jabatan Papa apa? Dari dulu hingga sekarang jabatan Papa tetap menjadi kepala biro personalia. Kapan Papa jadi direkturnya? Betul, Pak. Ini memang tidak adil, Pak. Papa kan sudah banyak berjasa di perusahaan itu, Pak. Tapi, apa Kencana Wungu pernah menghargai Papa? Enggak kan? Hanya pada ayah Damar saja. Ya, begitu. Ayah bekerja di perusahaan itu. Semua tidak terlepas dari jasa ayahnya Damar. Beliau menuliskan surat kepada direktur. Lalu berbekal pengalaman dan ijazah, ya ayah bekerja di situ. Ini bukan karena ayah Damar. Tapi ini karena prestasi Papa sendiri. Coba kalau Papa nggak punya pengalaman kerja dan ijazah, mungkin Papa nggak diterima. Ya Terus kan? bagaimana dengan nasib kami berdua, Pak? Karena selama ini kami hanya dijadikan kepala keamanan di gudang saja, Pak. Tidak lebih. Si Damar aja yang baru masuk, Pak. Disuruh milih kedudukan apa yang dia mau. Apa itu adil, Pak? Hah? Papa punya satu cara. Cara apa, Pak? Kita bisa memiliki semua perusahaan itu. Tapi, kita harus punya strategi dan siasat.
caranya, Pak? Iya, Pak. Kita biarkan Damar bekerja terus di situ. Lalu jangan lupa kita bayang-bayangi. Begitu saatnya nanti tiba, Papa akan maju sebagai presiden direktur. Dan kalian berdua akan menjadi direktur operasional. Paham kalian? Serius tuh, Pak? Iya. Oh ya, Pak. Apa? Aku naksir Kencana Wungu, Pak. Apa Papa bisa menjadikan Kencana Wungu menjadi istriku, Pak? Kenapa tidak? Kamu bisa menjadi suaminya Kencana Wungu dan semua perusahaan yang ada di situ itu bisa kamu miliki. Hah? Tapi kita tidak terlepas. Kita harus punya siasat, strategi, taktik yang harus kita jalankan. Paham? Ya, paham, Pak. Iya, Pak. Paham, Pak. Kita bisa kaya, Pak. Itu tujuannya. Kita kaya. Sejujurnya, perusahaan kami sedang mengalami problem besar. Apa problemnya? PT Majapahit sekarang sedang dipertaruhkan. Dan kami sekarang sedang bertarung dengan PT Blambangan Group Corporation yang dipimpin oleh Menak Jinggo. Masalahnya apa? Masalahnya, PT BGC mensomasi bahwa PT Majapahit berhutang pada PT BGC. Padahal sebaliknya, justru PT Blambangan Group Corporation lah yang berhutang pada PT Majapahit sebanyak 120 miliar. Kok bisa terbalik? Padahal PT Majapahit punya bukti kalau PT Blambangan itu punya hutang pada PT Majapahit. Itulah problemnya. Surat perjanjian hutang piutang yang kami titipkan di bank hilang. Padahal kami sudah simpan di dalam berangkas. Salinannya kan ada di notaris. Ya, salinan di notaris itu pun ikut lenyap. Aneh. Ini benar-benar aneh. Berarti ada yang nggak beres. Iya. Dan yang lebih anehnya lagi, di dalam berangkas kami malah menemukan surat perjanjian hutang piutang lain yang menunjukkan bahwa PT Majapahit berhutang pada PT Blambangan Group Corporation sebanyak 120 miliar. Tanggalnya pun sama persis, sesuai dengan perjanjian PT BGC pada PT Majapahit. Dan ini merupakan masalah yang sangat besar bagi saya. Iya, ini masalah serius. Kita harus mencari jalan keluarnya. Iya, dan solusinya kita harus mencari surat perjanjian yang asli. Iya. Saya yakin kamu secerdas ayahmu. Dan bertindaklah atas nama perusahaan. Saya yakin. Dan jika kamu berhasil, kamu bisa mendapatkan aku dan perusahaan. Bagaimana? Jadi seperti sayembara? Iya. Dan saya serius. Pak, ada warta penting, Pak. Apa? Damar Wulan? Betul, Pak. Disayembarakan kepadanya, Pak. Tidak. Bukan hanya Damar Wulan yang bisa mengikuti sayembara itu. Kalian berdua juga bisa mengikutinya. Kalian harus ikut. Ya? Oke, Pak. Iya, Pak. Ayo. Buka, Pak! Oh, buka, Pak! Wulan gak mau dinikahkan sama Menak Jinggo! Pak! Oh, buka, Pak! Tidak! Aku tidak mau dinikahkan sama Menak Jinggo! Aku nikahkan dan kawinkan kau dengan anakku Wulan dengan mas kawin 500 gram emas, uang 100 juta, dan sebuah rumah mewah lengkap dengan isinya. Tunai. Saya terima nikahnya Wulan bin Sastra dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana, sah? Sah. Barakallahu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina Amin. azabannar wa qina Amin. azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wulan gak mau! Wulan gak mau nikah sama Menak Jinggo! Lepas! Ayo cepat! Lepas! Ayo! Hei, kejar dia! Ma, Wulan gak mau! Wulan gak mau, Ma! Lepas, Wulan gak mau! Ayo. Wulan gak mau, Ma! Wulan gak mau! Ma! Wulan gak mau, Ma! Sudah, ayo! Ma! Wulan gak mau! Sudah!
Gong, nasib itu berbeda-beda ya, Gong. Lah, emangnya kenapa? Sahabat kita itu, Gong, Mas Damar. Dia pasti kaget terkagum-kagum, Gong. Setelah melihat kamarnya sudah kinclong seperti ini. Bukannya kayak kamar kita, Gong. Dari zaman Nabi Adam turun dari langit sampai ketemu Siti Hawa, Gong, tidak pernah berubah. Bau, pulukan. Ada yang ngiri nih. Enggak, Neng. Bukan yang ngiri, cuma ngiler, ya kan? Iya, bener. Mang Naya, sini deh. Iya, Neng. Mang Naya tahu nggak ini foto siapa? Mungkin foto istrinya Mas Damar, Neng. Wah, nggak mungkin itu. Mas Damar pernah cerita sama saya kalau dia itu masih bujangan kok. Nggak mungkin. Apa mungkin ini calon istrinya? Mungkin aja bener, Neng. Gong, mungkin aja kali. Ah, jangan sok tahu. Kalian pernah dengar nggak kalau Mas Damar itu punya pacar di kampungnya? Nggak pernah, Neng. Tapi ya, saya pernah melihat Mas Damar. Dia itu suka tertawa sendiri kalau melihat foto itu. Foto ini? Nggak tahu juga sih, Neng. Saya kirain malah foto Neng Ayu. Genggong, tolong ya cari tahu siapa gadis ini. Iya. Siap, Neng. Ayo, Gong, ayo. Lepas! Ayo! Lepas! Ayo! Lepas, sakit! Ayo cepat! Udah, nggak usah teriak-teriak. Mau teriak sekencang apa juga nggak bakalan ada yang dengar. Mau tenggorokan kamu kering pun nggak bakalan ada yang nolongin. Emangnya kamu siapa? Aku orang yang sama nasibnya kayak kamu. Terus, ini tempat apa? Ini namanya penjara emas. Tempat khusus untuk orang pesakitan kayak kita. Orang lemah kayak kita ini. Kamu di sini sendiri? Enggak. Masih banyak orang yang senasib sama kita. Ayo, aku tunjukin sama kamu. Ayo. Hai teman-teman. Berikan salam duka kepada teman baru kita ini. Salam duka kami, saudaraku. Semoga kita cepat mendapat kebebasan. Kami ini para wanita yang dianggap istri oleh Minak Jinggo. Seperti kamu. Apakah sudah tersurat jodoh dan nasibku ini, sehingga
Cewek yang jauh ya? Ngaco kamu. Iya juga nggak apa-apa kali. Daripada yang jauh, mendingan yang deket aja. Emang ada cewek mas yang deket? Memangnya yang berada di hadapanku jauh? Emang mas pernah ngelamunin aku? Aku selalu ngelamunin kamu kalau aku lagi sendirian. Kirain aku cinta aku bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya aku tuh suka sama kamu sejak pertama kali kita ketemu. Masa sih? Iya.